Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Menemani waktu istirahat Anda agar lebih bermakna, Radio Dakta menghadirkan kajian malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rekan dakta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, anak hukum Pila Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Bagus sang operator akan menemani rekan dakta semua dalam kajian malam, kajian Sirah Nabawiyah, insyaallah sampai dengan waktu pukul 22 malam nanti. Rekan dakta yang dirahmati Allah, di pembahasan-pembahasan yang lalu kita telah membahas terkait dengan tujuan diutusnya para nabi dan rasul, yang salah satunya adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan dijanjikannya surga. Dan di kesempatan malam hari ini insyaallah pembahasan kita adalah terkait dengan turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang lalu sudah kita bahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang diangkat menjadi nabi atau menjelang diturunkannya wahyu memiliki kebiasaan menyendiri di sebuah gua yang sekarang disebut sebagai Gua Hiro. Itu adalah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri. Kadang beliau sepekan atau beberapa hari, tergantung bekal beliau. Kalau bekalnya sudah habis, beliau pulang. Itu kebiasaan-kebiasaan beliau menjelang diangkat menjadi nabi. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, sebenarnya sebelum turun surat Al-Alaq ini, Nabi Muhammad sebenarnya telah mendapatkan wahyu, tapi wahyunya melalui mimpi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Ummul Mukminin, di mana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya salihah fil naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi." Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata bahwa wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar. Nabi SAW tidak bermimpi kecuali seperti melihat seperti cahaya subuh yang sangat terang. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, mimpi itu bagi para nabi adalah wahyu. Jadi sebelum Nabi mendapatkan wahyu yang pertama itu surat Al-Alaq, Allah memberikan wahyu melalui mimpi.
Namun Nabi SAW tentu tidak mengerti dan tahu kalau itu adalah mimpi. Itu. Bahwa mimpi-mimpi yang telah disampaikan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Gitu. Karena pada saat itu Nabi tidak sadar kalau mimpinya itu adalah merupakan wahyu. Demikian pula dalam riwayat yang disebutkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ar-ru'ya salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah gitu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa mimpi yang benar itu adalah merupakan 1/46 dari wahyu kenabian. Artinya salah satu di antara wahyu yang diturunkan kepada para nabi adalah melalui mimpi. Dan kita sendiri tahu bahwa ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya itu kan wahyunya lewat mimpi. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Jadi dalam mimpi itu di mana Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Maka mimpi para nabi itu adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Tapi kalau mimpi kita orang biasa, maka tidak ada unsur wahyu di dalamnya. Sehingga tidak boleh kemudian orang beragama, berargumen atau berdalil lewat mimpi. Atau dia beribadah atau melakukan suatu ritual ibadah melalui mimpi. Ini termasuk bentuk penyimpangan. Karena mimpi yang wahyu itu adalah mimpi yang diterima oleh para nabi. Sedangkan kita tidak. Bisa jadi mimpi kita datangnya dari syaitan. Jadi itu yang perlu diperhatikan rekan dakta, bahwa yang dimaksud mimpi wahyu itu adalah mimpinya para nabi. Sedangkan kita selain para nabi dan rasul, maka mimpinya tidak dikategorikan sebagai wahyu. Maka tidak dijadikan sebagai hujah dalam beragama. Maka tidak boleh kemudian orang berhujah dalam beragama melalui mimpi. Ada sebagian kelompok yang kemudian melakukan ritual ibadah, zikir dan lain sebagainya yang mereka dapatkan lewat mimpi atau mimpi dari gurunya dan lain sebagainya. Maka itu tidak dijadikan sebagai hujah, sebagai dalil dalam beragama. Cukuplah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW sebagai sumber pedoman hidup kita. Nah, lalu kemudian bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berada di Gua Hira? Sebenarnya hadis ini sangat panjang para jamaah yang dirahmati Allah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, dan tentu Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan dari Nabi SAW, cerita dari Nabi SAW. Karena ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, Aisyah masih kecil. Atau Aisyah belum dilahirkan pada saat itu. Maka Aisyah ini berkata tentu atas penuturan dari Nabi SAW. Di dalam hadis yang panjang, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. An Aisyah ummul mu'minin annaha qalat, "Summa hubbiba ilaihi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari Hira. Fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbud al-layali dzatal adad qabla an yazi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijah fatazawwadu limisliha hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghar Hira faja'ahu al-malak faqala iqra qala ma ana bi qari." Jadi Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kemudian beliau Rasulullah SAW itu digemarkan untuk melakukan khalwat, menyendiri di Gua Hira selama beberapa malam. Kemudian beliau pulang kepada keluarganya untuk mengambil bekal. Demikian pula berulang kali hingga satu saat gitu. Jadi kata Aisyah, berulang kali Nabi bermalam di Gua Hira. Hingga satu saat beliau dikejutkan dengan datangnya al-haq, yaitu kebenaran dari Gua Hira. Di mana pada satu hari datanglah malaikat, lalu kemudian berkatalah malaikat itu, "Iqra." Kemudian Nabi berkata, "Ma'ana biqari." Saya tidak dapat membaca. Maka kemudian Rasulullah menceritakan lebih lanjut itu. Fa akhadani faghattani hatta balagha minnil jahda summa arsalani. Rasulullah menceritakan kemudian malaikat itu lalu mendekati aku dan memelukku hingga aku merasa lemas sekali. Kemudian aku dilepaskan.
Faqala, lalu kemudian malaikat itu berkata lagi, Iqra. Qultu ma ana biqari. Kemudian malaikat itu berkata, bacalah. Maka aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Kemudian ia mendekati aku lagi dan mendekapku hingga aku merasa tak berdaya sama sekali. Kemudian aku dilepaskan. Kemudian ia berkata lagi, bacalah. Kemudian aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya ia mendekatiku dan memelukku hingga aku merasa lemas. Kemudian aku dilepaskan, kata Nabi SAW. Selanjutnya ia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kemudian malaikat itu membaca, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Inilah rangkaian daripada kisah terkait dengan Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Maka wahyu yang pertama ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Jadi ayat 1 sampai dengan 5 ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana ketika Nabi berada di Gua Hira, tiba-tiba malaikat Jibril mendekap Nabi hingga kemudian Nabi merasa lemas, ketakutan luar biasa. Karena kenabian dan kerasulan tidak pernah diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah menginginkan kenabian dan kerasulan, bahkan beliau tidak tahu terkait dengan Nabi dan Rasul. Hingga ketika didekap itu, berkatalah malaikat, Iqra, bacalah. Maka Nabi SAW menjawab, ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca. Gitu. Jadi, rekan dakta yang dirahmati Allah, memang di kalangan bangsa Arab itu, baca tulis itu adalah termasuk pada saat itu, adalah termasuk hal yang tidak terlalu familiar. Artinya rata-rata masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang ummi, tidak baca tulisnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kenapa kok Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Bukan berarti Nabi bodoh. Justru ketika Nabi tidak bisa membaca dan menulis, rekan dakta yang dirahmati Allah, ini kemuliaan. Kenapa? Karena kalau Nabi bisa membaca dan menulis, itu akan menjadi tuduhan bagi orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad itu menjiplak Al-Quran itu dari kitab-kitab suci yang lainnya, atau dari kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang sebelumnya, baik dari Yunani, Persia, dan Romawi. Namun karena Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bahwa apa yang disampaikan dan wahyu yang disampaikan kepada Nabi itu bukanlah hasil pikiran Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Seseorang itu, dia pintar, cerdas, pasti ada yang mempengaruhi, baik pengaruh guru maupun pengaruh tulisan, bacaan itu. Tapi Nabi tidak dipengaruhi. Nabi tidak membaca. Nah, itu salah satu di antara hikmahnya. Karena kalau Nabi bisa membaca dan menulis, mungkin orang-orang orientalis dan juga orang-orang kafir akan menuduh Nabi Muhammad telah menciplak kitab suci atau kemudian buku-buku yang ditulis oleh orang-orang terdahulu. Namun ternyata Nabi tidak bisa membaca dan menulis dan tidak bisa mengarang apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran sendiri itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, jadi Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Dan para ulama sepakat bahwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad ini terjadi pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan. Namun para ulama berselisih. Tanggal berapa
wahyu ini diturunkan? Sebagian menyebutkan bahwa wahyu yang pertama itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa Al-Quran tidak diturunkan di tanggal 17 Ramadan, melainkan di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Maka kita ketahui di dalam hadis-hadis Nabi bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan, di malam-malam yang ganjil. Dan Allah nyatakan bahwa Al-Quran itu turun di 10 terakhir bulan Ramadan itu, yaitu di malam Lailatul Qadar. Sedangkan dalam hadis Nabi, Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan di malam yang ganjil. Sebagaimana dalam hadis Nabi menyebutkan taharu Lailatul Qadri bil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran itu turun tidak tanggal 17 Ramadan, tapi di malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini sebagian pendapat para ulama. Namun Imam As-Sinqiti dalam kitab beliau Tafsir Adwaul Bayan, beliau menjelaskan Mentorikotul Jam'i, menggabungkan antara pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun tanggal 17 Ramadan dengan pendapat ulama yang menyebutkan bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, artinya di atas tanggal 20. Maka beliau mengatakan, Syekh As-Sinqiti itu, bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar seluruhnya 30 juz. Min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Dari lauhul mahfuz ke langit dunia. Itu di malam Lailatul Qadar. Seluruhnya. Jadi Al-Quran turun seluruhnya di malam Lailatul Qadar. Akan tetapi ketika awal mula datang kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Karena Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi secara menyeluruh, tapi bertahap, step by step. Maka di awal mula ketika Nabi mendapatkan wahyu, diyakini oleh sebagian para ulama ahli sirah, itu terjadi di malam 17 Ramadan, yaitu turunnya surat Al-Alaq, bukan keseluruhan Al-Quran. Karena ketika malam 17 Ramadan itu, Al-Quran tidak diturunkan seluruhnya, tapi surat Al-Alaq aja, yaitu surat atau wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu terkait dengan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Semua meyakini para jamaah yang dirahmati Allah. Para ulama meyakini bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Baik permulaannya maupun keseluruhan daripada Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ini termasuk kemuliaan bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Baik sekaligus 30 juz itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, maupun ketika awal mula Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira itu juga terjadi di bulan Ramadan. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, jadi kalau ada pertanyaan kenapa Nabi SAW mengatakan ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Karena memang Nabi SAW tidak bisa membaca. Namun kalau kita tidak bisa membaca, itu termasuk aib. Tapi bagi Nabi, kalau Nabi tidak bisa membaca, itu justru kelebihan. Kenapa? Karena Nabi SAW yang diucapkan Nabi itu bukan karangan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi bukan karangan Al-Quran itu. Karena orang itu kan bisa menulis buku gitu. Karena dia membaca, punya referensi. Dia membaca buku-buku lalu kemudian dia tuangkan menjadi sebuah tulisan. Sedangkan Nabi SAW tidak dengan hasil membaca, tapi merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini terbukti bahwa ketika malaikat datang mendekap Rasulullah SAW lalu kemudian menyampaikan wahyu, jelaslah bahwa wahyu itu disampaikan. Bukan sesuatu hal yang datang dari intuisi Nabi Muhammad SAW, bukan. Tapi wahyu itu disampaikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW dalam kondisi sadar, bukan mimpi dan kemudian tidak tertidur ketika mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ini. Nah, munculnya malaikat mengajarkan kepada Nabi dengan memerintahkan Nabi untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa salah satu di antara manhaj terbaik dalam pengajaran itu adalah metode talaki. Metode talaki, di mana seseorang langsung belajar kepada gurunya dan ditalaki. Kalimat per kalimat itu. Maka salah satu di antara metode pembelajaran Quran yang paling terbaik itu adalah sistem talaki. Yaitu guru membacakan dan kemudian murid ikut membaca dan kemudian dikoreksi oleh gurunya itu. Inilah yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi mengikuti Jibril alaihissalam ketika Jibril membacakan surat Al-Alaq itu. Dan perlu diketahui rekan dakta yang dirahmati Allah, kenabian itu adalah pilihan Allah. Nabi itu bukan sesuatu hal yang diusahakan oleh makhluk. Makanya nggak boleh orang bercita-cita menjadi nabi dan rasul. Kalau orang jadi ustadz, jadi kiai, itu sesuatu hal yang bisa diusahakan. Dia belajar di pesantren, dia baca kitab, dia belajar ilmu agama, maka dia menjadi seorang ustadz, menjadi kiai, pimpinan pesantren. Tapi kalau jadi nabi nggak bisa diusahakan. Tidak bisa diusahakan menjadi nabi. Karena nabi itu, kenabian itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-75 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Jadi malaikat juga termasuk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dari manusia itu adalah para nabi dan rasul. Itu utusan Allah. Maka siapa yang memilih seseorang itu menjadi nabi dan rasul? Allah. Jadi bukan hasil usaha makhluk sendiri. Jadi enggak ada kemudian orang karena saking solehnya lalu kemudian dia diangkat jadi nabi dan rasul. Tidak. Itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenabian dan kerasulan itu bukan sesuatu hal yang diusahakan oleh makhluk. Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW tidak tahu kalau kemudian beliau akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Tidak tahu. Demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 86 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbika fala takunanna dhakhira lil kafirin. Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Jadi wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu. Tetapi ia diturunkan karena satu rahmat yang besar dari Tuhan. Jadi Rasul itu tidak pernah mengharapkan turunnya wahyu kepada beliau. Nabi SAW tidak pernah mengharapkan beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Enggak pernah. Tapi Allah lah yang berkehendak untuk mengangkat Nabi Muhammad SAW dan diturunkan Al-Quran kepadanya. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, kenabian itu adalah termasuk hal yang diturunkan. Jadi bukan sesuatu hal yang diusahakan. Nah, turunnya surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini juga termasuk kemuliaan bulan Ramadan. Jadi keutamaan bulan Ramadan. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah Sahrul Quran. Sahrul Ramadan, Sahrul Quran.
bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi kita sudah bahas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ini salah satu di antara keutamaan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, baik Al-Quran sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, maupun awal mula ketika Nabi mendapatkan wahyu itu, yaitu di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam rekan dakta yang dirahmati Allah, maka perlu kita ketahui apa makna daripada wahyu itu, agar kita tahu apa sih wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu. Para ahli bahasa menyebutkan bahwa wahyu secara bahasa itu memiliki dua makna dasar. Bahwa al-wahyu maknahu adalah wahyu maknanya adalah tersembunyi dan cepat itu. Jadi secara bahasa wahyu itu artinya adalah tersembunyi dan cepat. Jadi informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada pihak tertentu tanpa diketahui pihak lain, itu wahyu secara bahasa. Namun pengertian wahyu secara bahasa dalam Al-Quran itu disebutkan. Jadi wahyu ini memiliki makna yang beragam. Di dalam Al-Quran disebutkan itu beberapa makna wahyu itu. Beberapa makna wahyu, contohnya misalkan di dalam surat An-Nahl ayat 68. Itu ada kalimat wahyu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibal buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu wa auha, dan Tuhanmu telah wa auha rabbuka, dan Tuhanmu telah mewahyukan ilan nahli kepada lebah. Anittakhidhi minal jibali buyutan, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, wa minasyajar, dan di pohon-pohon kayu, wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Jadi kalau di dalam surat An-Nahl ayat 68, wa auha, dan Tuhanmu mewahyukan, maka makna yang dimaksud dalam ayat ini adalah memberikan ilham, bukan menjadikan lebah sebagai nabi itu. Karena wahyu di sini maksudnya adalah mengilhamkan, yang merupakan naluri atau insting pada hewan, di mana Allah mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarang, sehingga mereka memiliki insting tentang bagaimana membuat sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, atau di tempat-tempat kediaman manusia. Maka makna daripada wahyu dalam surat An-Nahl 68 ini maknanya adalah ilham yang ditujukan kepada binatang, yaitu lebah itu. Demikian pula wahyu itu kalau bukan kepada Nabi, itu namanya ilham juga. Dan ini pernah terjadi kepada ibunda Nabi Musa. Ibunda Nabi Musa. Sebagaimana di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih." Dan kami ilhamkan, jadi bukan wahyukan, maksudnya diilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia itu. Jadi ketika Nabi Musa itu dilemparkan ke air gitu, dan itu pun atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ibu Nabi Musa tiba-tiba membuat peti, lalu kemudian anaknya itu dihanyutkan di Sungai Nil. Sampai kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun, lalu kemudian diangkat menjadi anak, lalu kemudian ketika pengen disusui, ternyata tidak ada orang yang bisa menyusui Nabi Musa. Sampai kemudian akhirnya ibunya itu ikut dalam sayembara untuk menyusui anak tersebut, dan ternyata ibunya itu diilhamkan untuk menyusui Musa, dan ternyata Nabi Musa mau menyusui kepada ibu kandungnya sendiri. Jadi yang dimaksud dalam surat Al-Qasas ayat 7 ini, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan, maksudnya kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Jadi makna wahyu di dalam surat Al-Qasas ayat 7 ini maknanya adalah ilham. Dan dalam surat Maryam ayat 11 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa kharaja 'ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim
ansabbihu bukrata wa asyiya, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Jadi fa'auha itu memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Jadi fa'auha dalam ayat ini maknanya adalah memberi isyarat itu. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, kadang juga wahyu itu bisa juga dalam arti makna yang berbeda yang lain itu. Seperti bisikan syaitan. Itu di dalam surat Al-An'am ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan itu liyuhuna wahyu itu. Maksudnya adalah membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Jadi wahyu maknanya juga adalah bisikan. Jadi wahyu maknanya adalah bisikan sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 121. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 12, nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ijyuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Maka makna yuhi di sini adalah mewahyukan. Ilal malaikah kepada para malaikat anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, makna wahyu dalam surat Al-Anfal ayat 12 ini adalah mewahyukan, menyampaikan. Gitu. Menyampaikan kepada para malaikat. Jadi Allah mewahyukan atau menyampaikan kepada para malaikat. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan gitu, pengertian di atas itu tadi, beberapa ayat yang kita kutip itu adalah pengertian wahyu secara bahasa. Secara bahasa. Dan tentu bukan maksud yang diinginkan yang sedang kita bahas ini. Jadi bukan yang dimaksud dalam pengertian wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya. Seperti wahyu yang diilhamkan kepada lebah itu. Atau wahyu yang diilhamkan kepada ibu Musa dan lain sebagainya. Maka itu bukan maksud daripada pembahasan kita. Karena yang kita maksud adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya, terutama ketika Nabi berada di Gua Hira. Maka yang dimaksud wahyu tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya para ulama ketika menafsirkan atau kemudian menjelaskan tentang makna wahyu, ada beberapa pendapat para ulama termasuk Syekh Rashid Ridha dalam kitab beliau Al-Wahyu Al-Muhammadi, beliau menyebutkan bahwa wahyu itu adalah pemberitahuan dari kehadirat Allah yang maha tinggi kepada seorang nabi dari nabi-nabinya berkenaan dengan hukum syariat atau sebagainya. Jadi kalau menurut Syekh Rashid Ridha bahwa wahyu itu adalah pemberitahuan dari Allah yang maha tinggi kepada para nabi. Jadi kepada para nabi yang berkenaan terkait dengan hukum syariat atau sebagainya. Kalau Syekh Mana Al-Qatan dalam Ulumul Quran beliau menyebutkan bahwa wahyu itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada seorang nabi. Jadi kalamullah yang diturunkan kepada seorang nabi. Maka jelaslah bahwa apa yang dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud wahyu tersebut adalah firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada seorang nabi melalui perantara malaikat, yaitu malaikat Jibril. Maka inilah yang dimaksud dengan wahyu. Makanya di dalam surat Asy-Syura ayat 51 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya. Aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya biidnihi ma yashau innahu aliyyun hakim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu. Jadi Allah itu ketika ingin
berkata-kata dengan para nabi dan rasul, maka melalui perantara wahyu. Atau aumin wara'i hijab, atau di belakang tabir. Au yursila rasulan, atau kemudian dengan mengutus seorang rasul atau utusan. Fayuhi biidnihi, lalu kemudian diwahyukan kepadanya dengan seizinnya. Innahu aliyun hakim, sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, maka yang dimaksud dengan wahyu di sini adalah firman Allah atau kalamullah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril. Atau kalaupun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan langsung kepada para nabi, Allah tidak menampakkan diri, tapi miwara'i hijab, yaitu di belakang tabir. Artinya tidak tampak dilihat oleh para nabi dan rasul. Lalu pertanyaannya rekan dakta yang dirahmati Allah, bagaimana wahyu diturunkan kepada para nabi dan rasul? Bagaimana wahyu diturunkan kepada para nabi dan rasul? Yang pertama rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah berfirman langsung kepada para malaikat tanpa perantara dengan pembicaraan yang mereka pahami. Jadi kalau wahyu itu diturunkan kepada para malaikat, Allah berbicara langsung kepada para malaikat. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 gitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Qalu, mereka para malaikat itu berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dengan mensucikanmu. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dialog antara Allah dan para malaikat ini adalah wahyu yang langsung difirmankan Allah kepada para malaikat. Jadi kepada para malaikat. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau kepada para malaikat tanpa perantara, langsung berbicara kepada para malaikat. Yang kedua, rekan dakta yang dirahmati Allah, Al-Quran itu, kalamullah itu dituliskan di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana di dalam surat Al-Buruj ayat 21-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah tempat di mana Al-Quran dulu tersimpan. Dan tidak ada yang menyentuhnya. Tidak ada yang menyentuhnya. Kecuali utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala itu para malaikat. Ini diturunkan pertama kali itu di Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran itu tersimpan di Lauhul Mahfuz. Lalu kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia keseluruhannya, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau kemudian ke langit dunia, baru kemudian diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita urutkan para jamaah dirahmati Allah, jadi Al-Quran itu yang pertama kali itu berada di Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz lalu kemudian diturunkan ke Baitul Izzah atau di langit dunia. Dari Baitul Izzah atau dari langit dunia lalu kemudian diturunkan kepada Rasulullah secara sedikit-sedikit itu, atau secara step by step. Tidak seluruhnya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika wahyu itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan
Di antara cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang pertama adalah tanpa perantara. Tanpa perantara itu artinya Allah langsung mewahyukan kepada Nabi, baik melalui mimpi yang benar, atau saat Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu pada saat Isra Mi'raj. Artinya Allah mewahyukan langsung kepada Nabi SAW. Gitu. Yang kedua, yaitu dengan perantara malaikat Jibril. Nah, dengan perantara malaikat Jibril ini juga dengan beberapa metode turunnya. Jadi Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi itu seperti suara lonceng itu. Terdengar seperti suara lonceng. Dan cara turun wahyu yang seperti ini itu termasuk cara turun wahyu yang sangat berat bagi Nabi SAW. Karena beliau harus menyesuaikan diri dengan keadaan malaikat itu. Makanya Nabi SAW ketika turun wahyu itu, pernah Aisyah radhiyallahu anha cerita itu, ketika Nabi mendapatkan wahyu, tiba-tiba saja Nabi SAW keluar keringat, padahal malam itu adalah malam yang sangat dingin, tapi Nabi berkeringat itu. Demikian pula Nabi pernah naik di atas unta, ketika turun wahyu, unta itu berhenti dan kemudian menderum, duduk karena saking beratnya tubuh Nabi SAW. Dan itu adalah cara turun wahyu yang terberat bagi Nabi, itu seperti suara lonceng. Yang kedua, Jibril langsung menyusupkan ke dalam hati dan jiwa Nabi SAW. Jadi wahyu itu langsung disusupkan oleh malaikat Jibril ke dalam diri Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, rekan-rekan yang dirahmati Allah, Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia. Dan inilah turunnya wahyu sangat ringan. Dan itu pernah terjadi ketika para sahabat sedang berkumpul di masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab cerita, ketika kami sedang berada di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki memakai pakaian sangat putih, rambutnya hitam, bersih. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa orang tersebut habis bersafar. Tapi tidak ada seorang pun di antara kami yang mengetahuinya, yang mengenalnya. Jadi biasanya rekan-rekan yang dirahmati Allah, kalau ada orang asing itu biasanya orang musafir itu. Kalaupun tidak musafir, paling tidak ada yang kenal itu. Nah ini kata Umar, ini orang tidak ada yang kami kenal dan tidak ada tanda-tanda dia habis safar. Karena kalau orang habis safar itu biasanya rambutnya atau kemudian pakaiannya itu akan terlihat karena terkena debu atau terkena panas terik matahari atau terkena badai padang pasir itu. Akan terlihat dari pakaiannya itu. Namun ternyata orang tersebut bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tiba-tiba orang tersebut duduk di depan Nabi. Dengkul Nabi dengan orang tersebut itu berdempetan, bersentuhan. Lalu kemudian orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Akhbirni anil Islam. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Sodaqta. Kemudian bertanya lagi, akhbirni anil iman. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa sarrihi. Sodaqta. Akhbirni anil ihsan. Orang tersebut kemudian bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaruk. Jadi orang tersebut duduk di depan Nabi, bersentuhan antara lututnya dengan lutut Nabi SAW, dan orang tersebut bertanya tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Sampai menanyakan tentang tanda-tanda kiamat. Para sahabat semuanya keheranan melihat orang tersebut, orang yang tidak dikenal itu. Sampai selesai, orang tersebut pergi meninggalkan Nabi SAW. Setelah pergi jauh, lalu kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, termasuk kepada Umar, tahukah kalian siapa orang tersebut? Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kata Nabi SAW bahwa orang tersebut itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Mengajarkan tentang agama kalian. Maka rekan-rekan yang dirahmati Allah,
ternyata Jibril pernah datang kepada Nabi dalam bentuk manusia. Dalam bentuk wujud manusia. Maka ketika dalam wujud manusia itu, maka Nabi mudah sekali mendapatkan wahyu itu. Tidak berat. Kenapa? Karena tidak menyesuaikan diri antara manusia dengan manusia. Tapi yang paling berat itu adalah ketika Jibril memberikan wahyu kepada Nabi dalam bentuk suara lonceng yang sangat berat. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, bagaimana Jibril memberikan wahyu kepada Nabi, cara apa saja yang dilakukan oleh Jibril dalam menyampaikan wahyu. Kita akan lanjutkan kajian kita tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam. Dengan Radio Dakta bisa dibantu, Bapak? Oh iya, Mbak. Saya butuh info umroh nih. Katanya di Radio Dakta ada programnya ya? Iya, betul Bapak. Saat ini kami sedang ada program umroh. Kira-kira Bapak ada rencana berangkat kapan? Insya Allah saya September sama keluarga mau berangkat. Kebetulan Pak, di September ini kami ada program umroh Sakinah plus Taif. Jika Bapak tertarik, kami akan siapkan semuanya. Jadi Bapak dan keluarga tinggal berangkat. Umroh Sakinah Radio Dakta bersama Asfur Travel. Harga paket mulai Rp30.500.000. Paket 9 hari, keberangkatan 18 September 2024. Fasilitas sudah termasuk akomodasi, hotel, tiket pesawat PP Saudi Airlines, perlengkapan umroh, handling bandara, asuransi, bis AC di Mekah dan Madinah, tour leader dan mutawif berpengalaman. Alhamdulillah, program September ini jamaah akan menggunakan free kereta cepat dan kunjungan ke kota Taif serta kereta gantung. Segera daftarkan diri Anda dan keluarga dalam program Umroh Sakinah Radio Dakta dan Asfur Travel. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi 8807426 atau 27 WA 0815 11 107 107. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rekan Dakta, terkait laporan rekan Dakta jalan rusak di wilayah Bekasi Utara, kami sudah terhubung. Wah, jadi sekarang kalau ada apa-apa di Bekasi bisa lapor Dakta. Nah itu Bu, tumpukan sampah di bawah jembatan itu yang dampak dari banjir Senin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu itu. Pak Febi, kami juga sudah tersambung dengan Kepala UPTD Pematusan dan Pemeliharaan Bangunan Air pada Dinas Bina Marga dan di lapor Dakta bisa direspons sama pihak terkait. Keren. Rekan Dakta laporkan keluhan seputar fasilitas publik dan lainnya di wilayah Bekasi dalam Lapor Dakta. Dengarkan terus Lapor Dakta setiap hari di 107 FM Radio Dakta, bijak dan cerdas. Saya terima kasih sama Radio Dakta, apresiasi banget buat Radio Dakta karena sudah responnya cepat banget ke dinas terkait. Karena saya nggak tahu harus lapor kemana. Tahukah rekan, kelaparan menjadi salah satu isu yang masih menghantui Indonesia. Menurut Global Hunger Index 2018, Indonesia dinilai memiliki masalah kelaparan tingkat serius yang memerlukan perhatian lebih. Tidak sulit di bumi merah putih ini menemukan kasus kurang gizi atau gizi buruk, stunting pada anak usia di bawah 5 tahun, atau kematian anak di bawah usia 5 tahun yang diakibatkan kelaparan atau kekurangan makanan. Kami mengajak rekan untuk berbagi dalam program Dakta Peduli, secanting beras bagi tak berpunya. Donasi bisa rekan salurkan melalui rekening Bank Syariah Mandiri 7.635.892 atas nama Yayasan Dakta Peduli. Bantuan berupa beras bisa rekan antar langsung ke Radio Dakta, Jalan Ki Haji Agus Salim, nomor 77 Bekasi Timur. Di sejumlah tempat, kelaparan, krisis pangan dan kemiskinan membuat tak sedikit orang bertahan hidup dengan mengkonsumsi makanan sisa atau apapun di sekitar mereka yang bisa diolah menjadi makanan. Tersentuhkah nurani melihat penderitaan saudara-saudara kita? Masihkah tergerak hati bersedekah untuk mereka?
kami mengajak rekan untuk berbagi dalam program Secenting Beras Bagi Tak Berpunya. Donasi bisa rekan salurkan melalui rekening Bank Syariah Mandiri 7.635.892 atas nama Yayasan Dakta Peduli. Bantuan berupa beras bisa rekan antar langsung ke Radio Dakta, Jalan Ki Haji Agus Salim, nomor 77 Bekasi Timur. Dakta Peduli, agar hidup lebih berarti. Halo rekan Dakta yang bijak dan cerdas, apa yang terjadi ketika orang-orang mencoba suatu hal baru? Apakah hidup mereka berubah? Kita akan menyelidiki lebih dalam melalui kisah inspiratif yang luar biasa hari ini. Saya Siti Mariam. Alhamdulillah saya kenal dengan Alpha Propolis. Ya, sering mendengar dari Radio Dakta. Saya memang benar lagi mendengarkan gitu, lagi talk show-nya. Ini ya, ternyata yang saya cari ada nih, ketemu gitu. Apa ya, di usia yang seperti ini ya kenal lah yang namanya asam urat. Badan sama kaki kanan itu ketarik-tarik gitu sampai pas paginya pincang gitu. Nah, oh ya, saya baru ingat gitu. Itu kan udah beli propolis, kenapa nggak minum propolis gitu. Tadinya kan buat bapak doang gitu, bapak buat suami gitu. Nah, alhamdulillah ketika saya minum propolis, alhamdulillah 2 hari alhamdulillah kembali normal jalannya. Bagi teman-teman, saudara dimanapun berada yang mendengarkan suara saya atau pernyataan saya ini, semoga tidak ragu lagi untuk memakai Alpha Propolis ini. Jangan ragu lagi dengan Alpha Propolis, insya Allah Allah turunkan sifatnya. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0811 98811 988 107. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7113633744 atas nama CV Dakta Promusindo. Untuk informasi hubungi 021 880 7426 atau 880 7427 melalui WA 0815 11 107 107. Akikah berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Kembali di 107 FM Radio Dakta. Rekan Dakta yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian sirah kita, di mana tadi kita telah membahas terkait dengan bagaimana Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam metode. Yang pertama adalah dengan cara seperti suara lonceng, dan inilah yang paling terberat yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan turunnya wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, wahyu disusupkan langsung ke hati dan jiwa Nabi SAW. Yang ketiga, Jibril menjelma menjadi manusia, dan inilah yang paling ringan bagi Nabi SAW, karena seperti halnya berdialog dengan manusia atau berbicara dengan manusia. Jadi beberapa kali Jibril menjelma menjadi manusia dan menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Nah, yang keempat, rekan Dakta yang dirahmati Allah, Jibril itu menampakkan bentuk aslinya kepada Nabi SAW. Dan ini terungkap di dalam surat An-Najm ayat yang ke-53. Di ayat yang ke-13 dan 14 itu. Surat An-Najm ayat yang ke-13 dan 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha.
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Jadi Rasulullah SAW melihat Jibril dalam rupa yang asli ketika di Sidratil Muntaha, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dengan sayapnya yang sangat banyak gitu, karena para malaikat memiliki sayap. Namun jangan samakan antara sayap malaikat dengan sayap burung atau sayap nyamuk atau sayap capung dan lain sebagainya. Tentu berbeda meskipun bersayap, namun tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lain karena memiliki khasais atau karakteristik yang berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, wahyu yang diturunkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW itu terpelihara. Artinya tidak ada orang yang mampu untuk mendengarkan atau mencuri-curi dengar terkait dengan wahyu yang ada di langit itu. Makanya di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-8 dan ke-9 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan bangsa jin ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasyada. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi ini pengakuan bangsa jin di mana dahulu mereka itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka suka mencuri-curi dengar di langit terkait dengan perintah Allah kepada para malaikat. Dan berita-berita langit itulah yang kemudian dikabarkan oleh para setan ini, para jin ini kepada para dukun, Sehingga kenapa dukun kadang bisa mengetahui hal-hal yang gaib itu dulunya adalah karena bantuan dari bangsa jin. Namun setelah diutusan Nabi Muhammad, bangsa jin ini tidak lagi bisa mendengar atau mencuri-curi dengar berita-berita di langit. Kenapa? Karena disebutkan wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastamil an yajid lahu shihabar rasada. Jadi sekarang itu setelah diutusnya Nabi Muhammad, barang siapa yang mencoba mencuri-curi dengar, maka mereka akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Artinya bahwa bangsa jin ini tidak lagi bisa mencuri-curi dengar apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat. Sehingga wahyu itu setelah diutusnya Nabi Muhammad terpelihara. Nah, itu rekan dakta yang dirahmati Allah terkait dengan bagaimana wahyu atau Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk penjagaan Allah terhadap wahyu ini. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna hu fi lailatul qadar." Di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Atau dalam keterangan yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Di dalam surat Al-Hijr Allah menyebutkan kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Artinya Al-Qur'an ini terjaga dari segala bentuk tahrib, perubahan dan lain sebagainya. Maka Al-Quran ini termasuk karunia Allah terbesar yang Allah berikan kepada manusia, terutama orang-orang beriman. Dalam surat Ali Imran ayat 164 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin."
Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi diutusnya para Nabi, diturunkannya Al-Quran itu adalah termasuk karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan Al-Quran atau menurunkan Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, adalah termasuk petunjuk bagi kehidupan kita, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat itu. Maka bersyukurlah kita dengan nikmat berupa Alkitab atau Al-Quran ini. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, terkait dengan surat yang diturunkan, yaitu surat Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan 5, perlu diketahui bahwa susunan Al-Quran itu bukan berdasarkan turunnya gitu. Jadi susunan surat-surat Al-Quran di dalam Al-Quran itu disusun bukan berdasarkan turunnya. Seperti misalkan surat Al-Alaq ini turunnya pertama, tapi tidak dimasukkan sebagai surat pertama, tapi surat pertama itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, siapa yang menyusun dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas? Tentu atas petunjuk Allah yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW senantiasa murojaah Al-Quran itu kepada Jibril, terutama di bulan Ramadan. Sehingga urutan surat itu dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Jadi walaupun surat Al-Alaq ini turun pertama, tapi dia tidak dimasukkan sebagai surat yang pertama di dalam penyusunan Al-Quran. Nah, tentu itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba kita bahas rekan dakta yang dirahmati Allah terkait dengan wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra, bacalah. Jadi ternyata perintah membaca itu sudah ada sejak diutusnya Nabi SAW. Karena pada saat itu buta huruf itu adalah termasuk yang mendominasi dalam masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga kemudian ayat ini adalah perintah bagi kita untuk membaca. Karena membaca itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, salah satunya adalah membaca. Termasuk kalau kita ingin memahami sesuatu, ya membaca. Kita pengen paham Al-Quran, ya baca Al-Quran. Kita ingin memahami hadis, ya baca dulu hadisnya tersebut, baru kemudian kita paham. Maka membaca itu adalah hal yang paling mendasar untuk memahami dan untuk mendapatkan ilmu. Makanya penting sekali belajar di dalam Islam itu. Salah satunya adalah dengan cara membaca. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Kata Nabi SAW dalam hadis itu, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib. Maka salah satu cara kita menuntut ilmu adalah iqra, yaitu bacalah, membaca. Yang artinya adalah membaca. Yang dengan cara membaca tersebut kita bisa mengetahui sesuatu. Nah, meskipun bagi Nabi, rekan dakta yang dirahmati Allah, bagi Nabi membaca itu tidak wajib. Karena justru Nabi kalau bisa membaca, orang akan curiga. Orang kafir akan menuduh Nabi Muhammad menjiplak Al-Quran dari kitab-kitab yang lain. Sehingga tidak bisa bacanya Nabi SAW itu adalah merupakan kelebihan. Sehingga orang tidak bisa menuduh Nabi Muhammad menjiplak Al-Quran dari kitab-kitab yang lainnya. Karena Nabi sendiri tidak membaca. Sedangkan kita umatnya diperintahkan untuk membaca agar bisa memahami sesuatu. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dan ini adalah perintah. Perintah agar kita senantiasa menyebut nama Allah.
Menyebut nama Allah bahkan dalam segala aktivitas kita. Ketika kita makan, itu diperintahkan kita untuk mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah. Karena tidak ada yang patut kita sebut-sebut namanya kecuali adalah Rabb alam semesta, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan demikian pula dalam ayat ini, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka ini adalah merupakan salah satu sifat Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq, rububiyah Allah, bahwa Allah itu adalah pencipta. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa menyebut nama Allah yang merupakan pencipta segala makhluk gitu. Pencipta segala makhluk. Jadi Allah perintahkan kita pertama untuk membaca, yang kedua perintahkan kita untuk menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya para ulama menyebutkan yaitu dengan meminta bantuan kepada Tuhanmu. Menunjukkan bahwa ketika orang menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut Rabbnya, menyebut Tuhannya, itu menunjukkan bahwa dia mengakui tentang kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai maha pencipta. Sebagai maha pencipta. Maka kita butuh Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai maha pencipta. Maka wajib bagi kita untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan tentang bahwa Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta. Beliau itu mencipta, Allah subhanahu wa ta'ala itu mencipta tanpa mencontoh. Gitu. Jadi kalau kita kan bukan mencipta, tapi kita membuat itu sesuatu hal yang sudah ada, lalu kemudian dirubah. Kayu dirubah menjadi kursi, dirubah jadi lemari. Itu bukan mencipta, membuat saja. Mencipta itu dari sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Dan itu yang dilakukan, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menurunkan hujan, lalu kemudian Allah menciptakan buah-buahan, gitu. Dan itu semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini kita diingatkan, yang pertama untuk membaca, yang kedua untuk menyebut nama Rabb yang maha kuasa, yang telah menciptakan alam semesta ini. Maka perintah Allah kepada Nabi dan kepada kita semua selain untuk membaca adalah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita makan, minum, memakai pakaian, atau kemudian ketika menyembelih pun, kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah. Bismillah. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di dalam ayat yang kedua, kalau di dalam ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat kedua ini menjelaskan tentang apa yang Allah ciptakan. Di antaranya adalah khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ayat ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, memperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb yang kita sembah, yang maha pencipta, yang salah satu ciptaannya adalah al-insan, manusia. Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dalam ayat ini, manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Segumpal darah. Memang manusia yang pertama itu diciptakan, Nabi Adam itu dari tanah gitu. Tapi kita itu diciptakan dari segumpal darah. Awalnya dari sperma yang kemudian bertemu dengan ovum yang berada di dalam rahim, menggumpal lalu kemudian menjadi darah.
Jadi sperma yang bertemu ovum itu di dalam rahim itu berubah menjadi segumpal darah. Maka awal mula itulah janin itu berbentuk segumpal darah. Makanya kalau ada orang usia kehamilannya baru sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, ketika keguguran itu hanya dalam bentuk gumpalan darah. Tapi kalau kemudian sudah 120 hari atau sudah 4 bulan, biasanya sudah berbentuk janin. Gitu. Tapi kalau hanya sebulan itu masih dalam bentuk darah saja, segumpal darah. Jadi Al-Quran menggambarkan tentang proses penciptaan manusia. Dikala manusia pada saat itu belum tahu tentang bagaimana terbentuknya dan terciptanya manusia. Gitu. Jadi dahulu belum ada ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana penciptaan manusia. Tapi Al-Quran menyebutkan khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ternyata manusia itu awalnya ketika berada di dalam rahim itu adalah segumpal darah. Jadi ini salah satu di antara mukjizat Al-Quran. Di mana Al-Quran menjelaskan terkait dengan kondisi manusia awal diciptakannya itu. Yaitu segumpal darah. Makanya Al-Quran bukan hanya menjelaskan terkait antara cara beribadah, tapi juga Al-Quran terkadang menyebutkan terkait dengan ilmu pengetahuan yang terbentang di alam semesta ini. Jadi khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Maka kalau diteliti dahulu mana ada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta orang-orang terdahulu mengetahui tentang kondisi janin itu. Yang ternyata sebelum berbentuk menjadi manusia itu, ternyata janin itu berawal dari segumpal darah itu. Nah, siapa yang memberitahukan? Allah Subhanahu wa taala. Padahal dahulu orang enggak ada yang tahu. Sekarang ini setelah ditemukannya alat USG gitu, orang bisa mengetahui tentang bagaimana perubahan janin dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu kan setelah ditemukannya USG. Tapi dahulu kan tidak pernah ada alat yang bisa mendeteksi dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tapi Al-Quran mengungkap. Nah, ini termasuk kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran mengungkap tentang bagaimana proses penciptaan manusia yang berawal dari segumpal darah. Kemudian juga Allah berfirman di ayat yang ketiga di dalam surat Al-Alaq ini, Iqra wa rabbukal akram. Allah mengulangi lagi perintah di ayat yang pertama, yaitu bacalah. Maka diulangnya perintah membaca ini. Gitu. Ada beberapa pendapat para ulama. Perintah pertama kepada Rasulullah SAW, yang kedua perintah untuk umatnya. Jadi yang pertama sebagian ulama menyebutkan bahwa Iqra di ayat yang pertama itu adalah perintah kepada Nabi SAW. Sedangkan Iqra wa rabbukal akram di ayat yang ketiga adalah perintah kepada umatnya untuk membaca. Lebih banyak membaca, menelaah, memperhatikan alam dan sebagainya. Maka membaca itu bukan hanya kemudian membaca teks, tapi juga membaca alam semesta yang disebut dengan tafakur dan tadabur. Karena alam semesta ini juga adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga dengan melihat dan membaca alam semesta ini dengan cara mentafakuri dan mentadaburinya, muncullah keimanan kita kepada Allah, muncullah ketakjuban kita kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, penting sekali umat Islam ini membaca. Karena sekarang ini literasi kita itu sangat rendah. Indonesia itu termasuk literasinya sangat rendah. Di mana kita seringkali mendapatkan orang misalkan di grup WA itu kadang nge-share, dia sendiri belum baca tapi udah di-share kepada orang lain. Itu menunjukkan tentang literasi kita yang sangat rendah. Dan apalagi sekarang di zaman medsos, rekan dakta yang dirahmati Allah, sampai buku pun sekarang sudah mulai ditinggalkan itu. Orang sudah jarang baca buku. Kenapa? Karena orang sudah sangat bergantung dengan Google sekarang. Bahkan penerbit, bahkan toko-toko buku besar mulai bertumbangan kan itu, bertumbangan.
Nah ini jangan sampai kemudian semangat literasi kita umat Islam ini menurun. Justru kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak membaca. Nah para ulama bisa membuat buku, para ulama banyak membuat kitab karena mereka membaca. Mereka membaca. Jadi lagi-lagi Allah di ayat yang ketiga di dalam surat Al-Alaq ini memerintahkan kita Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita diperintahkan untuk membaca banyak membaca dalam ayat ini. Bukan hanya perintah kepada Nabi tapi juga kepada umatnya itu. Agar kita bisa paham terhadap ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan kalau kita membaca Al-Qur'an, itu perintahnya kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya itu. Jadi bayangkan kalau kita baca Al-Qur'an, Al-Qur'an akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada kita semua. Memberikan syafaat kepada kita semua. Demikian pula di dalam hadis yang lain Rasulullah sampai menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfin walakin alifun harpun wala mun harpun wa mimun harpun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, satu huruf bukan satu ayat, satu huruf rekan dakta yang dirahmati Allah, bukan satu kalimat. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa membaca satu huruf, maka falahu bihi hasanatu. Dia mendapatkan kebaikan dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi satu huruf itu sebanding dengan 10 kebaikan. Karena di dalam Al-Quran itu ada yang terdiri dari satu huruf. Contohnya misalkan nun wal qalami wama yasturun. Atau ada yang terdiri dari 2 huruf Yasin. Atau terdiri dari 3 huruf Alif Lam Mim. Jadi baru baca Alif Lam Mim saja itu udah 30 kebaikan. Jadi sampai Rasulullah SAW menggambarkan barang siapa yang membaca satu huruf, itu satu hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau orang baru baca Yasin, itu udah 20 kebaikan. Baca Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, itu udah 30 kebaikan. Nah ini keutamaan membaca, terutama adalah membaca Al-Quran. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, kalau kita tidak membaca Al-Quran, lalu siapa yang akan membaca Al-Quran itu? Bahkan di dalam Al-Quran itu ada ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahdura. Berkatalah Rasul, ya Rabbku, umatku menjadikan Al-Quran ini sesuatu hal yang diabaikan. Diabaikan. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk membaca Al-Quran, kemudian memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Buktinya Allah perintahkan kita untuk membaca. Nah salah satunya adalah tidak ada bacaan yang pahalanya paling besar kecuali Al-Quran. Karena hitungannya per huruf. Apalagi kalau kita baca 1 juz, berapa huruf yang sudah terbaca ketika kita membaca Al-Quran. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan kesempatan kita untuk membaca Al-Quran. Karena tidak ada bacaan yang bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala kecuali membaca Al-Quran. Termasuk zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Jadi sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita sampai menghafalkannya itu. Rekan dakta yang dirahmati Allah. Rekan dakta, kita akan simpulkan kajian kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali di 107 FM Radio Dakta. Rekan dakta yang dirahmati Allah,
Di kesempatan terakhir ini kita akan membahas sebelumnya terkait dengan surat Al-Alaq ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5, di mana tadi di ayat yang ke-3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang merupakan perintah bagi setiap orang-orang beriman untuk membaca, terutama adalah membaca kalam yang mulia yaitu Al-Qur'an. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Yang dimaksud dengan qalam di sini adalah pena, yang merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari tulis menulis. Jadi antara baca dan tulis menulis ini tidak bisa dipisahkan. Buktinya Allah selain memerintahkan kita untuk membaca, Allah juga bersumpah, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, yaitu dengan perantara pena. Jadi salah satu di antara cara untuk mendapatkan ilmu adalah bukan hanya membaca tapi juga mencatat. Makanya ada asar yang menyebutkan ikatlah ilmu bil kitabah, qaidal ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya qalam ini sampai kemudian berfirman di dalam surat Nun ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi kolam dan apa yang mereka tulis. Jadi sampai Allah bersumpah dengan kolam, dengan pena, yaitu alat yang dipergunakan untuk menulis. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca dan menulis, dua hal yang merupakan bagian daripada literasi manusia. Sehingga dengan membaca dan menulis itu kita bisa mendapatkan hadis-hadis Nabi. Demikian pula kitab-kitab para ulama yang sangat banyak, yang kemudian kita bisa mempelajari hal tersebut itu. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Imam Bukhari, kita tidak pernah berjumpa dengan Imam Syafi'i, tidak pernah berjumpa dengan Imam Malik, tapi kita bisa berjumpa dengan buah pikirannya. Melalui apa? Melalui buku yang beliau tulis. Hingga mereka sudah wafat, tapi pikirannya, ilmunya terus berkembang karena dipelajari. Itu salah satu keutamaan pena, tulisan. Sehingga kita mendapati banyak orang-orang yang telah wafat, yang telah meninggal, namun kita masih bisa membaca pikirannya. Lewat apa? Lewat tulisannya. Betapa banyaknya warisan-warisan ulama yang kemudian terbukukan menjadi ilmu pengetahuan yang sangat besar, yang kemudian mencerahkan bagi umat Islam. Dan di ayat yang kelima, rekan dakta yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Alaq ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alamal insana ma lam ya'lam." Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia, mengajarkan kita semua apa yang tidak kita ketahui, terutama kepada Nabi Adam ketika Allah pertama kali menciptakan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaika. Allah mengajarkan kepada Adam itu nama-nama semua benda dan kemudian disodorkan kepada para malaikat. Maka ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama benda, malaikat enggak ada yang tahu. Tapi kemudian ketika ditanyakan kepada Adam, karena Adam sudah diajarkan, Adam tahu. Itulah keutamaan ilmu. Nah, siapa yang memberikan ilmu? Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ilmu. Makanya seseorang yang berilmu itu tidak boleh sombong. Karena Allah lah yang memberikan pemahaman, keilmuan kepada kita semua. Makanya sebelum berdoa kita seringkali berdoa sebelum kita belajar kan kita berdoa itu, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Rabb, Rabbi zidni ilman. Wahai Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Warzuqni fahman, dan anugerahkanlah aku pemahaman, memahami ilmu. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa memberikan kita ilmu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memahamkan kita kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu dan pemahaman itu
datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita belajar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam menelaah ilmu. Karena Allah lah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, pembahasan malam hari ini telah kita bahas. Pertama adalah terkait dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira yang terjadi di bulan Ramadan. Namun sebelum turunnya surat Al-Alaq, sebagaimana tadi sudah kita bahas, bahwa Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi berupa mimpi. Meskipun pada saat itu Nabi tidak menyadari bahwa mimpi-mimpi yang dialami tersebut adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dari mimpi itu Nabi kemudian cenderung untuk menyendiri, berkhalwat. Yang kemudian beliau kemudian menyendiri di Gua Hira itu. Di Gua Hira. Sampai kemudian datanglah malaikat Jibril yang kemudian menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi SAW di Gua Hira. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, tidak ada keutamaan di Gua Hira tersebut. Sehingga kalau sekarang misalkan orang kemudian pergi haji atau umroh, tidak ada keutamaan untuk mendatangi apalagi sholat di Gua Hira. Tidak ada. Karena itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Tapi kalau kita sekedar hanya ingin melihat, menapak tilas bagaimana perjalanan Nabi naik ke atas bukit hingga kemudian berada di atas gua tersebut, boleh saja. Tapi kalau kemudian meyakini dengan cara kita naik ke atas Gua Hira itu dapat berkah, dapat pahala, apalagi sampai kemudian mengerjakan sholat di atas Gua Hira itu, dengan meyakini keutamaan sholat di situ lebih utama, itu tidak ada. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan, karena para sahabat pun tidak ada yang kemudian mereka naik ke atas bukit untuk bertabaruk atau mencari berkah dari Gua Hira tersebut. Namun kita hanya diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW. Tidak diperintahkan untuk menjadikan Gua Hira sebagai tempat keramat dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Karena kalaulah tempat itu adalah tempat yang sangat penting, tentu para sahabat akan mendatanginya. Tapi tidak ada keterangan yang disebutkan. Dan demikian pula Nabi setelah mendapatkan wahyu tersebut tidak mendatangi gua tersebut atau Gua Hira tersebut. Namun itu adalah saksi sejarah yang sekarang juga dilindungi oleh pemerintah Saudi. Adalah merupakan bukti sejarah tempat di mana Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Namun tidak ada keutamaannya, apalagi sampai sholat di tempat tersebut gitu. Sholat sunnah di Gua Hira dan lain sebagainya. Tidak ada keterangan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira di bulan Ramadan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang utama dengan diturunkannya Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Baik Al-Quran itu secara keseluruhan 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia, ataupun ketika awalnya diturunkan kepada Nabi itu surat Al-Alaq, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan itu bertalaki kepada Jibril itu berkali-kali. Jadi setiap malam di bulan Ramadan biasanya Jibril datang kepada Nabi SAW mengoreksi dan kemudian memurojaah terkait dengan ayat-ayat atau kemudian wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi di antara pembelajaran terbaik dalam Al-Quran itu adalah sistem talaki, yaitu seorang murid langsung belajar kepada gurunya. Gitu. Jadi langsung belajar kepada gurunya, bertalaki. Guru membacakan lalu kemudian murid mengikuti, atau kemudian murid membaca kemudian dikoreksi oleh gurunya secara langsung. Itu yang disebut dengan sistem talaki. Dan ini adalah termasuk model pengajaran yang terbaik antara seorang murid dengan guru bertemu langsung itu. Nah, selama ini kan kita kemudian ketika musim pandemi atau kemudian muncullah kemudian teknologi di mana orang sekarang bisa belajar lewat gadget,
Gitu. Tentu tidak mengurangi manfaat daripada menuntut ilmu dengan online dan lain sebagainya. Namun nilai keberkahannya tentu akan berbeda. Ketika seorang guru dan murid bertatapan dan bertemu langsung dengan ketika mereka melalui media online. Gitu. Itu berbeda. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi, di mana Nabi belajar kepada Jibril secara langsung. Demikian pula para sahabat belajar kepada Nabi SAW secara langsung. Sampai kemudian para tabi'un pun belajar kepada para sahabat. Tabi'in belajar kepada para tabi'in. Sehingga itulah yang dikenal dengan sanad. Jadi sanad itu adalah bersambungnya satu riwayat dari satu orang ke orang berikutnya, tidak terputus. Itu namanya sanad. Nah, keilmuan yang telah diwariskan oleh para ulama itu tidak terlepas dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, tentu di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada umat Islam ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia. Maka oleh karena itu Al-Quran tidak hanya dijadikan sebagai pajangan. Itu lalu kemudian nanti dibuka ketika menjelang bulan Ramadan, tidak. Tapi Al-Quran adalah kalamullah yang apabila kita membacanya mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Sekali satu huruf saja kita mendapatkan 10 kebaikan. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, kalau ada buku atau kalau ada bacaan yang harus dan wajib kita baca, itu adalah Al-Quran. Maka dahulukanlah Al-Quran dari bacaan-bacaan yang lain. Dan bukan hanya sekedar membaca, tapi juga kita mengerti maknanya. Kalau perlu ada tafsirnya, sehingga kita paham maksud daripada ayat yang kita baca, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah sekilas tentang bagaimana Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Nabi ketakutan setelah turunnya wahyu yang pertama ini, sampai kemudian Nabi turun dari Gua Hira dalam kondisi menggigil tubuhnya. Jadi menggigil tubuhnya. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW pulang ke rumahnya dalam kondisi menggigil. Sampai kemudian dia bilang kepada istrinya, Zamiluni, Zamiluni. Selimutilah aku, selimutilah aku. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, dalam posisi kebingungan. Karena tiba-tiba kok suaminya pulang dalam kondisi ketakutan. Nah, rekan dakta, bagaimana kisah Nabi SAW setelah mendapatkan wahyu ini? Tentunya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Segala yang benar tentu datang dari saya yang dhaif. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ana hukum pila Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Bagus. Mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar sahabat dakta semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo dengar radio. Perkembangan informasi yang sangat cepat seperti saat ini mempengaruhi pola pikir dan respon masyarakat yang sangat beragam. Tidak jarang pula, informasi yang disampaikan diyakini memiliki kekuatan besar dalam pembentukan opini publik. Ulasan media Radio Dakta hadir setiap Senin sampai